Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami normal correction 0,5%, close di 7.166. Tapi ternyata asing hari ini malah net buy. Untuk market reguler net buy 310 miliar, untuk market tuna dan negosiasi net buy 169 miliar, jadi untuk total di all market net buy 479 miliar. Padahal pada penutupan perdagangan hari ini ya, ternyata kurs rupiah kita malah mengalami pelemahan 0,7%. Close di Rp16.311 per 1 US dollarnya. Dan memang ada beberapa faktor guys ya, pelemahan rupiah terjadi pada penutupan perdagangan hari ini. Karena kita pun mendapatkan kabar guys ya, bahwa kembali lagi atau meledak lagi peperangan di Timur Tengah, terutama antara negara Israel dan juga Iran. Jadi teman-teman yang mungkin ya mau mencari saham-saham potensial, kita akan bahas dan kita akan pantau juga untuk di video ini saham-saham di sektor energi ya guys ya. So, tentu saja ada potensi IHSG akan terkoreksi di hari Senin mendatang, tapi tentu saja masih ada peluang cuan, terutama di saham-saham sektor energi ini. Nah, kita akan mengulas terlebih dahulu ya terkait dengan serangan Israel terhadap negara Iran, terutama yang dituju adalah fasilitas nuklir utama Iran. Dan tentu saja ini akan memicu peperangan kembali guys, di mana Iran tidak akan melepas tangannya sama sekali terhadap negara Israel. Dan di peperangan sebelumnya pun kita melihat bahwa Iran ini akan membalas serangan yang terjadi. Jadi kalau misalkan Irannya diserang Israel, maka kemungkinan besar Iran akan membalas serangan ke negara Israel tersebut. Kalau misalkan perang ini dibiarkan berkepanjangan ya, tanpa adanya genjatan senjata atau perundingan perdamaian, maka yang kita khawatirkan yaitu perang nuklir atau perang dunia ketiga bisa saja terjadi. Oke guys, jadi bahkan ya PBB pun memperingatkan bahwa serangan Israel ke Iran ini ya bisa memicu radiasi nuklir. Dan ketika terjadi radiasi nuklir di negara Iran, Iran tidak akan tinggal diam ya. Pastinya akan ada balasan, entah itu serangan nuklir lagi ya guys ya. Karena kan teman-teman bisa bayangkan ya, misalkan ada satu wilayah ya di negara yang kalian sedang duduki itu wilayahnya itu malah diselimuti oleh radiasi nuklir, pasti akan dibalas lagi ya guys ya, apalagi kan ini serangan udara yang dilancarkan oleh Israel ke negara Iran, seperti itu. Nah tentu saja ya akan ada balasan ya guys ya, dan yang kita khawatirkan adalah Iran membalas dengan serangan nuklir atau rudal nuklir yang akan membuat ya guys ya radiasi nuklir juga bukan hanya di Iran saja, tapi di Israel juga bisa terjadi, seperti itu. Dan pada akhirnya ya pasti akan terjadi perang nuklir antar negara. Dan ini ternyata memicu ya kenaikan harga dari sektor energi, bukan hanya minyak, tapi juga gas alam ya atau LNG yang ikut melambung ya imbas konflik Israel dan juga Iran. Lalu harga emas juga ternyata ikut melompat lagi ya guys ya, di mana harga emas ini juga naik ke level 55,5 juta rupiah per troy ounce-nya, seperti itu. So, kita melihat di sini untuk harga crude oil WTI. Hari ini mengalami kenaikan 7,4% ke level 73 USD per barrel. Lalu kita juga lihat untuk rekapannya harga Brent oil naik 7,7%. Nah, ternyata crude oil WTI mulai naik lagi ya. Tadi naik 7%, per video ini dibuat naik lagi 8,4%. Brent oil juga naik 7,7% ya ke level 74,7 USD per barrel. Lalu untuk harga gas alam naik 1,2%, harga bensin naik 3,4%. Lalu kita lihat harga emas juga naik lagi 1,3%. Lalu kita cek ternyata harga acuan batu bara juga naik 0,14% ya, meskipun kenaikannya cukup tipis ya. Lalu harga gas TTF juga naik 5% ya. Jadi untuk harga komoditas ternyata mengalami kenaikan dan ini tentunya berimbas terhadap harga saham di sektor tersebut. Saham pertama yang akan kita analisa di video ini sebelum saham big banks adalah saham sektor energi. Untuk yang pertama adalah Medco. Hari ini Medco lanjut naik lagi dengan kenaikan yang cukup tinggi, naik 9,3%, close di Rp1.400 per saham. Nah, biasanya kalau harga saham sudah naik seperti ini ya, akan ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Kak, apakah saham ini masih bisa dibeli atau tidak? Itu biasanya tertuju kepada saham-saham yang sudah naik tinggi, gitu ya. Nah, jadi meskipun ya untuk Medco sendiri kalau misalnya kita perhatikan ya ini masih cukup menarik, ada upside juga,
Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah drawdown-nya. Jadi, meskipun memang kita tetap ya mencari peluang, kita tetap mencari, saham-saham yang potensial ya untuk kembali naik ya, bahkan bullish reversal dari level bottom-nya, tapi tetap perlu diperhatikan ya kenaikan yang sudah terjadi. Maka dari itu, sebelum teman-teman beli saham, pantau dulu nih, apakah kenaikan harga sahamnya sudah terlampau tinggi atau tidak. Nah, kita bahas dulu untuk money flow Medco ya guys ya, sebelum kita lanjut apakah Medco ini layak untuk dibeli atau tidak, seberapa besar resikonya ya untuk saham Medco ini. Untuk Medco hari ini ada akumulasi terutama dari OD, YUCC dan juga AK ya. Memang kalau misal kita perhatikan untuk Medco sendiri akumulasi asingnya sih jasoso ya, belum terlalu besar juga. Ya, di 4,4 miliaran, ya meskipun kemarin kita lihat ada net sell di 11 miliar, tapi hari ini akumulasi 4,4 M dan harga saham bisa naik 9,3%. Teman-teman bayangkan ya, kalau misalkan asingnya kembali berbondong-bondong masuk ke Medco, maka harga saham Medco akan sangat mudah untuk naik kembali. Tapi yang perlu kita ingat adalah ya, di mana memang drawdown dari Medco ini sudah sangat jauh ya guys ya. Jadi drawdown itu adalah potensial downside-nya, ya. Nah, ketika drawdown-nya lebih besar ya daripada upside-nya, maka teman-teman harus apa ya, ibaratnya menyadari ya, bahwa trading plan yang kita buat itu harus seketat mungkin. Jangan sampai teman-teman nyangkut tidak ada strategi apapun untuk exit, gitu ya. Exit strategi bisa take profit, bisa cut loss. Itu yang harus kita sadari ya. Kalau misalkan memang teman-teman mau hold jangka panjang, otomatis yang perlu diperhatikan adalah besaran dividen. Apakah besaran dividennya bisa konsisten? Apakah lini bisnisnya ini bisa bertahan ya guys ya dengan apa yang terjadi di saat ini gitu ya. Jadi tetap harus kita perhatikan ya. Kalau misalnya kita perhatikan untuk saham Medco, upside hingga all time high itu sampai di 1.600-an. Ya 1.620, ya kita coba lihat. Ini kita buka-bukaan aja ya ke teman-teman ya, apakah ini masih aman atau tidak? Potensial risk and reward-nya seperti apa? Nah, jika kita perhatikan ya potensial downside-nya ini bisa mencapai 35%, sedangkan upside-nya di 15%. Jadi kalau misal teman-teman mau mengincar upside 15%, ya pastikan teman-teman, pembatasan resikonya tidak lebih dari, 10% ya, tidak lebih dari 7% bahkan. Kenapa seperti itu? Karena kita mengincar ya guys ya, potensial risk and reward itu 1:2 gitu ya, 1:2 dari 15% kan 7,5%. Jadi jangan sampai lebih dari 7% ya, seperti itu. Nah, anggapannya jika Medco ini jebol support ya di bawah 1.280 ya, kita anggaplah di sini ini 8%, ya di 1.290 ya berarti 7%-an. Anggaplah jika Medco ini dia jebol support ya di 1.290, maka Medco-nya patah tren. Dan di sini harus ada pembatasan risiko agar teman-teman tidak nyangkut 30%, maksudnya ke arah sana. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya ya, apakah masih aman atau tidak? Jujur ini sudah high risk, tapi kalau misal teman-teman nekat, ya pastikan teman-teman punya trading plan. Ya jangan sampai teman-teman keseringan nyangkut, cash-nya nyangkut, uangnya nyangkut, berarti kan tidak ada amunisi lagi untuk kita mencari cuan dari saham-saham yang potensial. Seperti itu ya. Jadi untuk Medco hari ini memang cukup menarik, tapi perlu diperhatikan potensial risk and reward-nya tetap teman-teman harus disiplin dengan trading plan masing-masing. Next kita ke saham ESA. Nah, kalau misal kita perhatikan ya, untuk ESA sih sudah jauh lebih menarik ya guys ya, karena mulai bangkit nih ada tanda-tanda bullish reversal. Untuk hari ini ada kenaikan 7,6%, close di Rp635 per saham. Ada volume breakout, jadi cukup oke meskipun kita lihat asingnya net sell di 1,4 miliar. Tapi ada ZP di sini yang akumulasi ya. Ya kembali lagi, meskipun ada beberapa investor asing yang akumulasi, jadi tidak semuanya distribusi ya. Ada ZP, AK, BK, KK ya. Tapi XA di sini memprakarsai ya penjualan dari investor asing yang mana selisihnya jauh lebih besar alias net sell 1,4 miliar. Tapi saya rasa sudah cukup oke untuk teman-teman memantau ESA karena upside-nya tentu lebih tinggi ya dibandingkan Medco tadi. Jadi untuk ESA teman-teman bisa pantau untuk hari Senin depan ya.
Sementara untuk retailnya, ya kalau misalnya kita perhatikan retailnya ya cukup mix ya guys ya, ada yang akumulasi, ada juga yang distribusi. Kemungkinan teman-teman yang buy on weakness atau beli di area sideways ini sudah mulai take profit. Ada PD, CC, XC yang terlihat sebagai top seller, YP juga sama ya guys ya, dari Mirai Aset Sekuritas sudah mulai ada penjualan. Jadi untuk saham ESA sendiri, ya ESA Industries Indonesia memang cukup menarik untuk trend following, tapi sudah ada beberapa investor yang ternyata yang melakukan aksi profit taking. Oke guys, jadi kita lanjut ke saham Akra ya. Ternyata Akra juga mulai naik lagi guys ya. Ada kenaikan 2,3% hari ini close di Rp1.315 per saham. Cukup menarik ya guys ya, karena mulai bisa naik nih dari zona oversold-nya. Jadi untuk trend following, Akra juga bisa dipantau. Untuk Akra sendiri dari top 5 ada akumulasi terutama dari CC, DPNI dan juga MG ya. Kita coba cek untuk Akranya. Akra hari ini asing ada take profit alias net sell di 10,9 miliar. Jadi asing ya, kalau misalnya kita perhatikan di 1 minggu terakhir memang cenderung melakukan distribusi ya. Tapi tentu karena serangannya ini baru dimulai ya, serangan Israel ke Iran yang kemungkinan besar akan berlanjut. Jadi teman-teman perlu dipantau juga untuk saham sektor energi, terutama untuk saham-saham minyak dan juga saham gas ya guys atau LNG. Nah, itu perlu teman-teman pantau karena ada potensi harga saham bisa naik kembali, bisa melambung tinggi. Sebenarnya kalau berhubungan dengan Iran ya, nanti kita akan bahas lagi di weekend kali ini. Selain pertanyaan teman-teman yang mungkin sudah di-request di kolom komentar, sengaja saya tampung ya 1 minggu, nanti di weekend saya bahas. Tapi kita pun akan bahas saham-saham yang juga cukup menarik untuk diulas ya, mengingat perang Israel-Iran ini kemungkinan bukan perang yang sebentar, kemungkinan akan terus berlanjut, seperti itu. Ada saham di sektor lain yang menarik. Next kita bahas Ratu. Ratu hari ini juga merespon, ada kenaikan 7,3%, close di Rp7.625 per sahamnya. Kita lihat untuk Ratu ada distribusi yang cukup besar, terutama dari ESNI dan juga XL. Tapi asingnya terus masuk akumulasi. Nah, jadi net sell-nya itu dari domestik ya, sedangkan asingnya net buy. Bahkan akumulasi hari ini di saham Ratu itu 65,5 miliar. Nah, kalau misalkan asingnya terus akumulasi seperti ini sebenarnya tinggal teman-teman entry ataupun cicil beli ya untuk trend following. Ditunggu saja gongnya. Gongnya ini mau dari sentimen mana nih? Apakah sentimen kenaikan minyaknya itu dari perang seperti sekarang atau mungkin ada sentimen lain ya. Yang perlu kita pahami adalah ketika asingnya akumulasi terus-menerus, maka di sanalah waktunya kita juga melakukan pembelian. Dan congrats hari ini teman-teman yang sudah entry di Ratu, mungkin sudah cuan di atas 5% ataupun di bawah 5%, tinggal lanjut di hold saja. Tapi ternyata hari ini kita lihat malah ada penjualan ya dari investor retail, ada NIX, LMG, XC dan juga OD, SQ dan PD ya. Banyak investor retail yang hari ini take profit di saat asingnya kembali akumulasi besar-besaran. Lanjut ya guys ya, untuk daftar saham pantauan atau watchlist di hari Senin adalah INRG ya. Untuk INRG memang sudah rebound cukup tinggi. Jadi teman-teman ya perlu diperhatikan juga potensi risk and reward-nya. Tapi kalau misalkan memang sudah terbiasa ya untuk buy high sell higher, tidak masalah ya teman-teman. Kalau misalkan sudah terbiasa ya beli di harga tinggi jual di harga tinggi ya it's okay gitu ya. Silahkan saja ya kalau misal teman-teman memang sudah paham resikonya, sudah paham trading plan-nya seperti apa. Untuk INRG naik 78,13%, jadi sudah naik cukup tinggi guys sebenarnya ya. Hopefully untuk teman-teman yang mungkin mau akumulasi INRG perlu diperhatikan juga karena memang asingnya ini masih akumulasi ya. Net buy 10 miliar untuk hari ini ada normal akumulasi terutama dari FZ, GR, AK, dan MG. Ada I juga. Oke guys, next kita bahas juga saham Elsa. Elsa ternyata setelah ex-date dividen ya, pembagian dividen, ternyata ada kenaikan alias rebound lagi harganya. Nah, otomatis teman-teman yang sudah hold sejak lama, ini dapat dividen plus dapat capital gain juga. Untuk Elsa, hari ini ada kenaikan di 6,6%, close di Rp510 per saham, dividennya di Rp39 per saham ya. Untuk Elsa, hari ini ternyata ada normal akumulasi, terutama dari AKMG dan juga BK. Untuk Elsa, ya kita cek
asing hari ini net buy 23,7 miliar, cukup besar, dan 4 hari terakhir juga akumulasi. Sepertinya Elsa juga masih ada peluang nih untuk bisa kembali rebound ya, atau naik lagi. Semoga nanti bisa kembali all time high ya guys ya, karena ini semakin dekat dengan zona all time high-nya di Rp540 per saham. Kalau misal bisa naik lebih tinggi lagi, ya otomatis akumulasi asing juga akan mengikuti, dan ya semoga saja naiknya juga karena asing ya. Semoga naiknya karena adanya akumulasi asing, maksud saya seperti itu. Nanti kita akan rekap saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing dan saham yang paling banyak didistribusi asing. Kita bahas ya, dua saham big banks hari ini. Untuk Bank Mandiri ada koreksi 0,4% di level Rp5.150 per saham. Dan cukup netral ya, asingnya sih ada net buy. Asing hari ini net buy di BMRI itu sekitar 253 miliar. Tapi memang ada normal correction. Ya, jadi teman-teman bisa pantau di 5.000 sampai di 5.100 ya, untuk kembali tambah muatan Bank Mandiri ataupun kembali akumulasi ya, atau averaging down, seperti itu. Namun ya tidak semuanya diakumulasi, ada BBRI yang hari ini malah mencatatkan net sell lagi. Ya koreksi 1,7% bahkan. Close di Rp4.000 per saham. Hari ini kita melihat bahwa BBRI ada normal distribution, terutama dari RX, CC dan juga BK. Jadi di sisi lain Bank Mandirinya akumulasi cukup besar, tapi BBRI juga lebih besar lagi net sell-nya di 401 miliar. Ya jadi perlu diperhatikan bahwa saham big banks ini masih ada potensi untuk koreksi. Seperti yang kemarin kita bahas ya sebenarnya. Big banks masih ada potensi koreksi jika asingnya melihat sentimen negatif, baik itu dari sisi ekonomi Indonesia ataupun dari sisi geopolitik. Maka bisa kapanpun melakukan penjualan besar-besaran alias distribusi, dan hal itu akan membuat harga sahamnya kembali turun. Jadi jangan buru-buru untuk averaging down ya. Teman-teman, kalau misalnya ada koreksi barulah averaging down. Oke guys, kita akan rekap ya hari ini untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing terlebih dahulu. Untuk saham top seller asing ada BBRI, PGO, dan Bumi. Ya mulai take profit ternyata asingnya ya di PGO dan Bumi. Sedangkan untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing ada Bank Mandiri, lalu ada Antam yang hari ini naik lagi ya 4%. Lalu ada saham BBCA, Ratu, BBNI, BRPT, Brand, UNTR, Telkom, INDF, Pegas, HRTA naik tinggi ya 15%. Lalu ada Elsa, Aman, Film, Era, Archie, ITMG, dan AMRT. Oke guys, untuk weekend kali ini kita kembali open ya guys ya untuk question teman-teman. Silahkan yang ingin merequest sahamnya, tulis di kolom komentar. Ya, teman-teman misalkan request saham Antam ya, silahkan tulis kolom komentar. Kalau misalkan mau averaging down, ya pastikan teman-teman tulis juga dengan harga average saat ini. Kalau misalkan averaging down di level saat ini apakah sudah bagus atau tidak ya, karena average saya di sekian-sekian misalkan. Nanti kita akan coba lihat ya guys ya, floating loss-nya di berapa persen ya, dan kira-kira perlu menunggu atau sudah cocok untuk averaging down. Nanti akan kita bahas untuk teman-teman ya di weekend kali ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.